Ada pula yang nanya, Ustazah, saya menikah dengan suami saya, lalu kemudian saya bercerai, lalu kemudian setelah bercerai saya nikah lagi dengan suami kedua. Pertanyaannya apa? Ini informasi atau pertanyaan, ya kan? Pertanyaannya, Ustazah, nanti saya di surga ketemu sama siapa, Ustazah? Ketemu sama siapapun yang ibu mau. Suami orang pun bisa ibu ketemu kalau ibu mau. Salam saudaraku, kalau kita bicara tentang sorga, masing-masing agama pasti punya perspektifnya sendiri. Nah, pertanyaannya dari semua konsep surga yang berbeda-beda ini, kita mau percaya yang mana? Hal ini perlu kita bahas agar kita nggak salah di dalam menentukan ajaran mana yang harus kita terima. Dan ada satu konsep tentang surga yang pernah disampaikan oleh seorang ustazah. Dan videonya ini cukup viral saya lihat di sosial media. Dan nanti kita akan coba bandingkan dari perspektif ajaran Kristen. Oke, langsung kita simak dulu videonya. Ada pula yang nanya, Ustazah, saya menikah dengan suami saya, lalu kemudian saya bercerai, lalu kemudian setelah bercerai saya nikah lagi dengan suami kedua. Pertanyaannya apa? Ini informasi atau pertanyaan, ya kan? Pertanyaannya, Ustazah, nanti saya di surga ketemu sama siapa, Ustazah? Ketemu sama siapapun yang ibu mau. Suami orang pun bisa ibu ketemu kalau ibu mau. Ada pertanyaannya, ya. Di surga itu apa yang dimau ketemu? Jangankan suami ibu dua-dua, suami orang pun ketemu. Kasih tak sampai ketemu di surga. Surga. Tak ada hukum di surga, tak ada syariat. Yang halal, yang haram halal semua. Mau coba minuman keras, nanti di surga, udah. Iya kan? Nanti kalau ada kawannya yang nanyakan, ini ada minuman kerasnya enak, rugi. Di surga, guys. Mantap. Jadi ada sebuah pertanyaan nih mengenai surga, khususnya bagaimana nanti ketika ada seorang istri yang pernah cerai, lalu dia menikah lagi. Nah, ketika dia meninggal, nanti siapa yang akan menjadi suaminya di akhirat nanti, atau katakanlah di surga ya. Sementara dia ini kan sudah menikah lebih dari 1 kali selama dia hidup di bumi. Jadi siapa nanti suaminya? Nah, jawaban ustazah ini cukup menggelitik saya ya. Jadi intinya dia bilang begini, teman-teman. Di surga nanti itu semuanya halal katanya. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah haram, itu nggak ada. Semuanya sudah dihalalkan. Bahkan dia bilang juga di surga itu boleh dengan suaminya siapapun boleh, bebas. Ya, bebas, nggak ada aturan, nggak ada hukum, katanya nggak ada syariat ya. Jadi di surga ini apapun yang manusia mau ya itu semuanya ada dan itu semua boleh dilakukan karena kan udah bebas, sudah nggak ada lagi istilah-istilah haram. Semuanya halal itu, mau esek-esek, mau minuman-minuman keras. Jadi semua yang diharamkan di bumi itu nanti justru bisa halal di surga, teman-teman. Waduh, jadi semuanya serba bebas ya. Manusia bebas melakukan apapun sesuka hatinya. Ya, tanpa aturan dan hukum di surga nanti, teman-teman. Saya nggak tahu apakah semua muslim setuju dengan ajaran ini ya. Kalau ada muslim, tolong komentar. Setuju nggak dengan ajaran dari ustazah ini bahwa semuanya itu dihalalkan? Karena ustazah ini kan dia ngomong begini tadi kan dia nggak bawa dalil ya. Tidak ada dalilnya dia sampaikan di video itu, walaupun memang saya sering dengar ya tentang ajaran-ajaran begini. Bukan hanya dari ustazah ini, tapi dari ustadz-ustadz yang lain sering ini dibahas mengenai bahwa di surga nanti semuanya serba bebas dan tidak ada aturan atau tidak ada yang haram lagi, semuanya halal. Tapi bagi yang muslim, kalau ada pendapat yang lain di luar dari ustazah ini ataupun ustadz-ustadz Islam yang mengajarkan seperti ini, boleh silakan berikan opini kalian di kolom komentar ya. Dan tahu nggak, ternyata di dalam Alkitab, khususnya Markus 12 ayat 18-27, Tuhan Yesus juga pernah ditanya oleh orang Saduki, dan pertanyaannya hampir-hampir mirip seperti hal ini, teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya silakan nanti teman-teman buka dari Markus 12 ayat 18-27. Jadi intinya begini, ada seorang wanita ya dia menikah dengan pria,
Tetapi sebelum pria ini bisa memberikan keturunan, dia sudah meninggal. Kemudian pria ini meninggal dan wanita ini menikah lagi dengan saudaranya si pria. Tapi ternyata sebelum memberikan keturunan, meninggal lagi teman-teman. Jadi begitu seterusnya, sehingga si wanita ini selama dia di bumi, selama dia hidup, dia sudah menikah lebih dari 1 kali atau 2 kali teman-teman. Dan orang Saduki ini nanya, jadi nanti siapa yang akan menjadi suami sahnya ketika dia di surga? Itu pertanyaan orang Saduki kepada Yesus pada waktu itu. Dan kalian tahu apa yang Yesus jawab mengenai hal ini? Dan Yesus dengan tegas mengatakan kepada orang Saduki ini bahwa kamu itu sesat, katanya teman-teman. Waduh, ini tanpa basa-basi langsung dibilang sesat ya. Jadi kalau ada orang yang punya pemikiran di surga bisa kawin-mawin, itu Yesus bilang sesat. Karena di surga itu, kata Yesus, itu bukan soal kawin dan dikawinkan teman-teman. Melainkan kata Yesus, manusia akan hidup seperti malaikat di sorga ya. Jadi ternyata orang-orang yang punya pemikiran bahwa di sorga nanti itu boleh melakukan kawin-mawin, Yesus bilang orang-orang tersebut adalah sesat. Waduh, ini luar biasa ini ya. Ternyata Alkitab jauh sebelum ajaran Islam ada di abad ke-7. Alkitab terlebih dahulu sudah menjelaskan tentang hal ini teman-teman. Tentang bahayanya ajaran-ajaran seperti ini. Karena orang-orang ini masih menyangka bahwa kenikmatan duniawi itu soal seks, soal yang haram-haram, ya. Jadi pikiran-pikiran seperti itu, kenikmatan-kenikmatan duniawi, mereka menganggap bahwa itu nanti masih bisa dibawa ke sorga. Padahal kan sorga itu kan sudah jauh dengan hal-hal yang bersifat duniawi ya teman-teman. Jadi ngapain kita masuk sorga kalau kenikmatan-kenikmatan duniawi itu masih kita bawa di sorga ya teman-teman. Lalu Yesus bilang di sorga nanti manusia akan hidup seperti malaikat. Ya, jadi kalau kita bicara tentang hidup seperti malaikat, artinya kita ini hidup abadi ya, tidak lagi terbatas pada tubuh fisik gitu ya. Karena logikanya ketika manusia nanti mati, fisiknya kan kembali tuh menjadi debu tanah. Tetapi roh kita inilah yang dibangkitkan dan kita nanti akan bersama-sama dengan Allah ya. Jadi lebih jauh dikatakan di sorga itu tidak ada namanya kesedihan ya, tidak ada namanya ratap tangis. Semua roh manusia yang sudah dibangkitkan akan hidup penuh sukacita, memuji dan menyembah Allah yang sejati, Allah yang kudus dan suci, yang jauh dari hal-hal prostitusi. Waduh, ya. Jadi sekali lagi Yesus menghimbau kepada kita supaya jangan sesat, ya. Jangan ikut ajaran yang dimana hanya mengutamakan nafsu dan keinginan duniawi, ya. Di surga semuanya itu serba suci dan kudus karena surga adalah tempat kediaman Allah. Masa surga yang suci dan kudus, tapi kita masih berpikiran dan membawa hal-hal yang jorok dan juga najis ke surga. Ini sudah salah kaprah namanya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.